dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Kalau kita lihat begitu Bapak, memang target dari Indonesia ya untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 termasuk adalah dengan meningkatkan bauran energi baru terbarukan begitu. Dan sekali lagi ya, panas bumi ini kan merupakan salah satu energi baru terbarukan yang bisa kita katakan potensinya sangat besar di Indonesia, reliable juga begitu, sehingga artinya potensi penggunaan akan semakin besar. Tapi mungkin Anda bisa menjelaskan seperti apa mungkin strategi yang dilakukan dalam masa transisi ini sendiri untuk penggunaan panas bumi ke depannya, Pak Zulfi? Iya, jadi kalau kita ngomong transisi of energy tadi, saya tidak bisa melihat kalau geothermal tidak main peranan di Indonesia. Main peranan secara strategik ya, secara major gitu ya. Karena itu tadi karakteristik dari panas bumi, base load. Base load artinya capacity factornya itu hampir 100%, bisa jalan terus. Ya, dimana kalau kita compare ke yang lain, itu hanya 20%, intermittent. Jadi base load ini perlu menggantikan batu bara untuk pergi kita ke green, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, dari lokasinya industrialization yang terbesar itu di Sumatera dan di Jawa. Disitulah geothermal juga terbesar. Jadi secara angka, secara lokasi ini sudah perfect. Ya. Tinggal kita mungkin tentu semua ada pros and cons dengan pemerintah. Mix energy policy kita ini kita harus lihat lagi. Dimana kalau dulu pemikirannya bahwa geothermal yang immobile, yang berlimpah di Indonesia itu menjadi fundamental energinya base load di Indonesia, yang lain bisa diekspor. Mungkin ada 100 seperti gitu pemikiran. Atau juga sekarang juga sudah ada super grid yang menghubungkan antara Sumatera ke Singapura. Juga bisa diekspor menjadi devisa, menjadi revenue juga. Ya gitu. Biar bagaimanapun tentunya kita akan fokus ke Indonesia dulu, itu untuk pemerintah duduk bersama kalau bisa dengan asosiasi. Cuman sekali lagi, ini waktunya geothermal untuk maju. Karena ini ada transisi of energy. Geothermal harus memainkan sebagai base load, sebagai indigenous resources di Indonesia. Resources Indonesia harus memain peranan penting dan ini yang harus kita majukan bersama. Baik, ini tadi saya suka sekali Pak Zulfi tadi menekankan begitu ya bahwa sumber panas bumi ini terbanyak di Sumatera dan juga Jawa, which is ini demand terbesar begitu untuk kelistrikan di tanah air. Dan tadi artinya memang ini menjawab begitu ya pertanyaan karena banyak yang menyebutkan supply dan juga demand begitu antara sumber energi baru terbarukan dengan kebutuhan listrik ini cukup jauh berbeda dan perlu konektivitas lebih lanjut. Tapi tadi dijawab begitu ya Bapak bahwa memang sudah ada di lokasi di mana demand itu diperlukan cukup banyak begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat mungkin dari penggunaan panas bumi sendiri kita bisa melihat, kita bisa membedakan begitu Bapak, ada penggunaan indirect use masuk ke transmisi kelistrikan PLN, ada juga penggunaan direct use begitu. Nah, untuk pengembangan bisnisnya dari dua sisi ini sendiri seperti apa Pak Zulfi? Jadi kalau kita lihat ancient geothermal zaman dulu, dari dulu memang geothermal dipakai oleh orang-orang zaman dulu sekali itu untuk direct use, untuk mandi, untuk segala macam di lokal. Nah sekarang aja baru power. Nah jadi memang direct use ini menjadi komponen penting dari geothermal sebenarnya ya. Mulai dari yang kecil dulu, kopi ya kita pakai. Sekarang kita juga ada di Pertamina Geothermal Indonesia adalah Gojek yang di listriknya itu dari green ya. Terus juga CSR-nya. Cuman yang paling interesting seperti data center. Ya, jadi di mana ada geothermal itu yang perlu base load green itu datang ke geothermal. Nah ini seperti ini adalah peluang-peluang sangat besar lagi yang harus dikaji bersama tentu pros and cons dengan pemerintah. Mana yang akan membuat devisa dan memajukan green energy ini. Jadi kalau dari si commercial local itu sebenarnya opportunity-nya infinite bagi saya ya. Yang harus kita bahas bersama, mudah-mudahan di sini pemirsa semua lihat. Mudah-mudahan kita juga bisa melihat ke aspek secondary business dari direct use ini. Tapi secara mungkin secara konektivitas begitu dari sumbernya sekali lagi dari tempat kebutuhan ini memang sudah terkoneksi, sudah bisa begitu Pak Bapak ya dipenuhi begitu untuk unsur konektivitas penggunaan direct use. Iya, kalau umpamanya direct use tentunya kita yang dekat-dekat aja, Iva. Jadi industrinya datang ke geothermal. Kalau umpamanya jauh, ya itu kan ada transmisi, juga ada yang lagi dikaji tentunya sama pemerintah power wheeling, ya isu power wheeling. Mungkin di Jawa dan di Bali masih belum bisa, mungkin di luar industrialization island gitu seperti di Lahendong seandainya ada proyek Pertamina di situ di mana resource sangat bagus, cuman powernya sangat kecil. Mungkin power wheeling untuk off grid bisnis seperti hydrogen itu bisa di push. Baik.
Oke, nah kemudian kalau kita lihat tadi sekali lagi ya prospek masa depan pengembangan energi panas bumi di Indonesia ini kan juga sangat besar begitu dan juga semakin banyak juga alternatif energi lainnya begitu dan kalau kita berbicara berkaitan dengan target-target ambisius dalam penambahan kapasitas terpasang panas bumi, nah ini strateginya seperti apa Pak Julfi? Sekali lagi, dari awal, dari 30 tahun yang lalu, masalahnya adalah commerciality dari project. Ya. Itu harus diselesaikan. Dan kita, seperti dari awal saya bilang, sudah 40 tahun dan kita mengerti sekali bagaimana sebenarnya, bagaimana meresolve problemnya. Yang tadi saya bilang, nomor satu adalah resource risk-nya harus dibenarkan, yaitu dengan kita membuat step by step tadi, dengan COD-nya lebih cepat, ya, capex-nya lebih kecil, kan lebih kecil kita build, revenue lebih bagus, tentunya akan lebih cepat. Ya kita lebih kecil cuman untuk lebih cepat. Tadi juga saya bilang dengan value creation dari teknologi kita bisa mengurangi capex, harus kurang capex dari power plant dan drilling. Kita juga bisa mendevelop bukan high temperature aja, medium intermediate temperature, well-nya juga bisa kita enhance. Ini semua akan menolong dan yang nggak kalah penting adalah yang very attractive yang harus dimajukan di Indonesia adalah secondary revenue tadi, supply chain, green hydrogen. Nah ini bisa dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah. Kolaborasi karena apa? Sole of taker-nya masih adalah PLN. Kita harus duduk bersama bagaimana yang tidak sensitif terhadap subsidi yang bisa dikerjakan sehingga dengan perpres yang ada sekarang yang masih marginal itu bisa naik ke acceptable return buat project. Saya juga mau nambah satu lagi, banyak teman-teman yang minta social issues juga harus ditolongin oleh pemerintah. Tadi soal TKDN juga harus segera diselesaikan supaya mengakselerasi, ini bisa di-accelerate. Yang target pemerintah sekarang yang 5.000 megawatt tahun 2030, 8.000 megawatt tahun 2036, itu bisa kita accelerate. Karena ini kita adalah waktunya dalam transisi of energy, kita perlu base load. We are the only renewable base load. Oke,